Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Makkah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang berlimpah. Jemaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umrah. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran ini tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja. Orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa aqtaruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir." Ya, artinya Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka. Itu pada hari yang kita peringati saat ini dinamai juga Idul Nahar, artinya hari menyembelih hewan ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim. Mimpinya yang hak agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok membawa syahadat bagi cekatan ini supaya diterima. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang digunakan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang bersabar. Quran Surah Sobat ayat 102. Ayat, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak dan berasa sehingga mengusahakan ayat. Harapkan kamu ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskanlah bajuku, ada tidak darah yang intinya menimbulkan kegenangan yang menyedihkan. Asalkan mereka dan pisau ayah agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibuku untuk kenang-kenangan serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayang datang ke rumah agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayang, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah akan bersedih. Nabi Ibrahim menjawab, baiklah anakku, Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Setelah Ismail, putra tercinta diletakkan di atas sebuah batu dan pisau diletakkan di atas lehernya. Ibrahim pun menyembelih dengan menekankan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempat, bahkan bergoles pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka dirinya menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Allahu Akbar,